Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atridodi Official. Guys, hari ini kita akan bahas kembali tentang new normal pendidikan. Nah, apa kata pemerintah terhadap new normal pendidikan? Yuk kita simak pembicaraan dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Dan dari situlah kalau saat kita keluar dari zona nyaman itulah di mana pembelajaran terjadi. Dan itu kita tarik lagi kepada kondisi COVID ini. Kita semua keluar dari zona nyaman, Mbak Nana. Dan ini membuktikan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar belajar dan grow, tumbuh sebagai individu, mau itu murid, mau itu orang dewasa, adalah untuk keluar dari zona nyaman kita. Disitulah level pembelajaran paling optimal. Tadi menarik ya Mas Menteri katakan soal bagaimana sains, orang menjadi semakin percaya sains seharusnya, menjadi semakin menjunjung ilmu pengetahuan. Dan kita tahu bangsa yang besar, bangsa yang menguasai sains. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa untuk mengejar kebutuhan itu? Karena kalau kita lihat angka-angka, kalau kita melihat hasil survei, rasa-rasanya sains belum menjadi prioritas bagi bangsa ini, Mas Menteri. Itu yang disayangkan. Tapi sekarang tidak ada pilihan. Kita tidak bisa melihat itu ke belakang, ini sudah di depan mata. Bagaimana cara kita mengejar ketertinggalan itu? Salah satunya dengan pendidikan, Mbak Nana. Ya, jadi kita di kementerian ini akan maju duluan dari sisi pendidikan, terutama di pendidikan IPA itu, bahwa cara kita mengajarkan sains itu harus berubah juga. Kita harus mengajarkan sains dalam konteks dunia yang real. Seperti banyak sekali kita mengajarkan ada acara-acara yang menjelaskan mengenai COVID, tapi sebenarnya itu suatu biochemistry. Kita lagi menjelaskan biologi, kita lagi menjelaskan suatu konsep IPA, tapi menggunakan COVID sebagai itu, atau menggunakan konsep matematika dengan testing, tapi menggunakan konteks COVID. Jadinya kita harus menjadikan sains itu sesuatu yang menyenangkan dan real, sesuatu yang punya benefit yang tangible di dunia yang nyata. Jadi kita harus mengajarkan anak kita dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang bukan teoritis saja, tapi dengan menggunakan contoh-contoh bagaimana sains membantu kita sebagai manusia. Salah satu kesadaran kita adalah kita melalui suatu krisis yang sudah diprediksi, tapi kita tidak mendengarkan sebagai dunia. Kita tidak mendengarkan saintis. Marilah kita belajar dari COVID untuk kita sekarang mendengarkan seluruh saintis dunia yang sudah sepakat bahwa climate change itu merupakan problem utama manusia ke depan ini. Bukan hanya pandemi, tapi juga ada satu krisis lagi yang potensinya lebih besar lagi, yaitu climate change. Apakah kita sebagai manusia akan ignore? Apakah kita akan memutuskan untuk tidak mendengarkan sains lagi seperti apa yang terjadi dengan COVID? Karena kalau kita tidak semua menyatu sebagai manusia seluruh bumi dan tidak semua sepakat untuk menangani ini, krisis ini tidak akan terhandle. Jadi harapan saya adalah, harapan saya kita kapok, Mbak Nana, dengan COVID-19. Sehingga kita sadar bahwa perubahan iklim harus kita tackle sebagai spesies manusia secara serentak sekarang, nggak bisa ditunda lagi. Pembelajaran nomor 1 buat saya pembelajaran nomor 1 adalah gap atau ketidakrataan di Indonesia itu luar biasa. Jadi tambah seperti yang dibilang sama Mbak Nana tadi. Ada beberapa daerah-daerah di Indonesia yang benar-benar perlu sekali bantuan yang spesial dan khusus. Dan mereka itu jadi dengan kondisi krisis seperti ini, digital gap-nya juga widen, ekonomi gap-nya lebih widen lagi, dan itu menjadi suatu wake up call bagi kita gitu di pemerintah, bahwa ini benar-benar gap antara the have sama have not itu besar sekali. Jadi daerah-daerah tertinggal itu harus benar-benar dibantu. Itu nomor 1. Kedua adalah bahwa walaupun masih tidak ideal dan masih tidak optimal, memang pembelajaran face to face itu banyak positifnya. Tapi kalau kita menggunakan dan menjadikan hybrid dikombin dengan teknologi, potensinya menjadi luar biasa. Kalau ada kombinasi antara meeting
bertemu face to face, tapi juga ada kombinasi dengan remote learning dan online learning, itu insya Allah bisa terjadi tentu. Tapi saya hanya punya waktu 4 tahun ya, jadi saya bisa cuman di awalnya aja. Tapi harapan saya dengan kita menaruhkan emphasis kepada teknologi, harapannya perubahan itu tidak bisa diputar balik. Harapannya kita bukan hanya sebagai masyarakat belajar dari COVID-19, tapi semua inisiatif digitalisasi kita terjadi dan tidak bisa diputar balik. Kewajiban saya yang harus saya jalankan. Saya yakin bahwa di daerah lain banyak yang juga melakukan hal sama dengan saya, hanya saja itu tidak terekspos. Suatu hal yang saya secara personal belajar adalah mau ada teknologi seperti apapun, secanggih apapun, inovasi sebesar apapun, ujung-ujungnya yang benar-benar melakukan perubahan di lapangan adalah hati nurani seorang penggerak. Dan itu yang guru yang datang ke pintu-pintu setiap muridnya itu menunjukkan bahwa di ujung-ujungnya itu sebenarnya guru dan tentunya orang tua yang akan membuat perubahan tersebut. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat inspiring buat saya melihat guru-guru seperti itu. Itu namanya guru penggerak tuh Mbak Nana. Seperti gitu lah. Mereka tuh nggak disuruh, udah bergerak duluan. Dan harus kita beri mereka bantuan, kita empower mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan kita. Gitu. Itu suatu hal sangat penting. Tapi itu luar biasa waktu saya mendengar mengenai berbagai macam kesulitan orang-orang untuk sekolah-sekolah dan guru-guru untuk belajar melalui jarak jauh. Itu pertama kita memberikan berbagai macam opsi di online learning. Terus banyak yang nggak punya koneksi internet atau tidak mampu kuota. Jadi kita bikin TVRI, belajar dari rumah. Kita ada inisiatif, kita cobalah semua. Kita juga di kementerian juga belajar kan. Jadi kita mencoba berbagai macam hal. Pakai TV. Lalu ada yang bilang tidak punya sinyal TV. Bahkan ada yang bilang tidak punya listrik. Itu bikin saya kaget yang luar biasa. Saya pun belajar sebagai menteri bahwa Indonesia ini masih banyak area-area yang sebenarnya tidak terbayang bagi kita di Jakarta. Pesan saya adalah tema hari ini ya, bahwa memang benar kita sedang melalui krisis yang sangat serius, krisis kesehatan, krisis psikologis, dan krisis ekonomi. Ya, semuanya kena. Ada yang lebih kena dari yang lain, tapi semuanya kena. Sangat mudah di dalam situasi ini, Mbak Nana, hanya untuk melihat negatifnya saja. Sangat mudah untuk kita malas berpikir dan kita hanya melihat ini sebagai suatu bencana. Tapi cara yang lebih sulit, tapi cara yang lebih penting dan lebih akan berguna bagi kita adalah kalau kita belajar dari COVID. Kita menggunakan kesempatan ini untuk belajar mengenai sains, mengenai kesehatan, mengenai pendidikan, mengenai teknologi. Kita belajar dari krisis ini mengenai kepemimpinan. Dan kita belajar yang terpenting, kita belajar dari krisis ini mengenai diri kita sendiri. Nah guys, itulah keterangan dari Mas Menteri tentang pendidikan baru kita, tentang new normal setelah COVID-19. Kemudian bagaimana tanggapan masyarakat dan persiapan masyarakat di Indonesia terhadap new normal pendidikan ini, dan apakah ada pro dan kontra? Kita saksikan video ini. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh telah merencanakan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah, mulai dari penggunaan masker, mengatur jarak fisik,
penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer untuk seluruh siswa, guru, dan karyawan sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh juga telah mematangkan konsep pembelajaran tatap muka bila sekolah dibuka kembali. Masyarakat juga diminta tetap menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat kepada anak-anak. Kebiasaan kita memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sanitizer, pakai sabun, kemudian juga menghindari kerumunan-kerumunan. Dan salah satu kerumunan yang strategis adalah sekolah. Karenanya jika nanti ke depan kita sudah memulai ataupun sudah akan mencoba untuk membuka sekolah, maka petugas untuk menentukan, memastikan bahwa semua protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan, ini harus kita siapkan dulu. Karena menurut kami, sekolah sudah berapa lama ditinggalkan, kita memastikan sekolah itu beres kembali. Beres itu istilah kita di Aceh adalah bersih, rapi, hijau. Dan ini yang harus kita, kondisi sekolah itu betul-betul steril dan beres. Di Palembang, Sumatera Selatan, rencana dibukanya kembali sekolah menimbulkan kekhawatiran orang tua murid. Masih tingginya angka penyebaran COVID-19 menjadi alasan utama orang tua khawatir melepas buah hati mereka kembali bersekolah. Kurang setuju, kalau saya menilainya kurang setuju untuk saat ini. Karena menurut saya virus ini masih ada. Terus di Palembang sekarang masih tinggi jumlahnya. Lebih baik kalau menurut saya untuk anak-anak kan masih rentan terhadap penyakit. Bagusnya menurut saya nunggu pandemi ini sudah hilang, sudah benar-benar aman situasinya, baru bisa mulai lagi aktivitas anak-anak di sekolah. Angka penularan COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia masih tinggi. Setiap harinya masih ada penambahan jumlah kasus positif. Meski demikian, pemerintah kini terus menyiapkan skema agar masyarakat bisa kembali beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Nah guys, itulah pendapat masyarakat, pendapat pendapat pemerintah terhadap pendidikan setelah COVID-19. Nah, apakah persiapan ini bisa kita laksanakan secara sepenuhnya? Itu kembali lagi ke kita guys. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut panduan new normal di bidang pendidikan masih dibahas oleh kementerian terkait. Muhadjir menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar tidak terburu-buru menentukan panduan new normal yang akan diterapkan di sekolah. Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut pemerintah masih membahas panduan maupun aturan tatanan normal baru yang nantinya diterapkan kepada pelajar. Aturan new normal akan mengedepankan protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah sebaran virus corona sehingga siswa bisa belajar dan terhindar dari COVID-19. Pemerintah tak ingin terburu-buru menentukan panduan tatanan normal baru di bidang pendidikan, namun diperlukan kajian dan diskusi agar penerapan new normal berjalan dengan baik. Untuk pengurangan pembatasan di sektor pendidikan akan kita godok dulu sematang mungkin. Jadi kita tidak, Pak Presiden wanti-wanti untuk tidak berusaha-berusuh. Karena apa? Karena risikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan. Dan kalau nanti salah kelola, itu bisa menjadi klaster baru. Dan kalau menjadi klaster baru nanti konsekuensinya di dunia citranya nanti kurang bagus atau bahkan sangat membahayakan karena ini menyangkut anak-anak ya. Jadi mohon sabarnya. Sementara itu, Saudara, di Solo, Jawa Tengah, sejumlah sekolah menengah pertama telah menyiapkan skenario tatanan normal baru yang bisa diterapkan saat dimulainya tahun ajaran baru. Seperti di SMP Negeri 4 Solo, pihak sekolah menyusun bangku dan meja yang berjarak. Nantinya setiap kelas akan diisi maksimal 25 siswa. Selain itu, akan diterapkan protokol kesehatan lain seperti cuci tangan hingga pemeriksaan suhu tubuh. Meski demikian, pemerintahan Solo mengusulkan agar tahun ajaran baru nanti akan dimulai bulan Januari 2021. Pelaksanaan KBM ini bisa dilaksanakan seperti tahun dulu, dimulai tahun ajaran bulan Januari
berakhir Desember. Sehingga tahun ajaran dan tahun anggaran itu sama. Teman-teman di Dinas Pendidikan tidak kebingungan untuk ngurus pengelolaan keuangannya, baik BOS maupun BPMKS maupun yang lain. Nah, sehingga sekalian usul saya untuk pada Bapak Presiden, dengan penerapan KBM New Normal, sekalian penerapan tahun ajaran dengan tahun anggaran, itu New Normal kabeh. Sementara di Kediri, Jawa Timur, sekolah menengah pertama telah menyiapkan skenario tatanan normal baru. Menurut rencana, setiap siswa akan masuk seminggu penuh pada pekan pertama dan belajar di rumah pada pekan kedua. Setiap kelas maksimal diisi oleh 15 siswa. Selama proses pembelajaran akan diterapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Meski demikian, Dinas Pendidikan Kediri masih menunggu panduan tatanan normal baru dari Kemendikbud. Kami rencanakan untuk masuk itu 1 minggu atau 1 bulan sekali per tingkat. Sehari itu 1 kelas, 1 tingkat misalnya kelas 1 saja, dengan tempat duduk diatur protokoler COVID, sehingga mungkin 1 kelas itu hanya diisi 10-15 anak, sehingga semua ruangan itu gunakan dan diajar oleh semua guru. Jadi guru tidak ada pembatasan, ini kelas 1, guru kelas 2, atau guru bidang studi, nggak ada. Kembali ke masyarakat dan kembali kepada bagaimana kita menerapkan tentang new normal ini dengan budaya yang baru. Sadar atau tidak kita sadari guys, sekarang setiap perilaku sudah mulai berubah, termasuk dalam dunia pendidikan. Semoga setelah COVID-19 ini di dunia pendidikan tidak terjadi masalah, kemudian apa yang kita harapkan terhadap pendidikan Indonesia tetap berjalan dengan baik, dan mungkin kita berharap kualitas pendidikan di Indonesia semakin membaik. Apa yang dikatakan Mas Menteri tadi, bahwa teknologi adalah hal yang tidak bisa kita lepas dari pendidikan pada masa ini. Jadi kepada orang tua, kepada masyarakat Indonesia, kepada pelajar juga, untuk lebih mengutamakan pendidikan, teknologi jangan pernah ditinggalkan, karena bagaimanapun juga pendidikan sekarang tidak bisa kita gerakkan kalau kita tidak lebih kreatif. Dan untuk guru, kepada teman-teman guru penggerak yang sinyal teknologi tidak bisa terjangkau ke daerah-daerah, siap menjadi guru penggerak, siap menjadi tenaga pengajar yang handal untuk menggapai siswa-siswa di tempat yang sulit untuk dijangkau oleh sinyal TV, listrik, dan lain sebagainya. Hal ini membuka pikiran kita, membuka mata kita bahwa banyak sekali hal yang perlu kita benahi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pro dan kontra belajar di rumah ini dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama ini, mudah-mudahan di new normal bisa teratasi secara sempurna. Nah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga video yang saya tayangkan ini bisa memberi inspirasi dan bisa sedikit menghilangkan kegalauan untuk orang tua, dan kepada siswa yang masih berada di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap belajar, jangan pernah putus asa bahwa apapun hambatan yang kalian hadapi itu nantinya akan mendapat hasil yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan pandemi COVID-19 ini bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Selamat datang di New Normal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.